Apakah bantuan pinjaman Cina benar-benar menjebak sebuah negara ke dalam malapetaka ekonomi? Kalau begitu, mari kita belajar dari Rwanda. Negara Rwanda di Afrika Tengah pernah dijajah oleh negara Jerman pada tahun 1884, dan Belgia tahun 1916 sampai 1962. Tahun 1994, Rwanda adalah negara paling terkebelakang, paling miskin dan paling brutal. Pada tahun-tahun tersebut terjadi kekejaman antar etnik masyarakat di Rwanda yang dilakukan oleh suku Hutu yang membantai dan memperkosa suku Tutsi. Diduga 1 juta masyarakat mati terbunuh oleh politik pecah belah penjajah. Beruntungnya, di tengah keterpurukan yang terjadi, muncul seorang pemimpin visioner dari Partai Front Patriotik Rwanda, FPP, yang sekarang menjadi presiden Rwanda dari suku Tutsi yaitu Paul Kagame. Di bawah awal kepemimpinannya dia dapat menghapuskan penulisan suku-suku atau kesukuan dalam kartu tanda penduduk yang telah berlaku selama 60 tahun yang lalu di masyarakat pada tanggal 20 Juli tahun 1994. Dia sangat berambisi menyatukan etnis-etnis yang sebelumnya terpecah belah di Rwanda. Sebagai informasi awalnya di dalam kartu tanda penduduk tersebut dicantumkan nama asal suku warga pemegang KTP kemudian dihapus dan diganti menjadi satu tanda identitas kewarganegaraan, yaitu menjadi warga Rwanda sebagai penegasan persamaan hak dan kesetaraan. Lalu, karena kecewa dengan perlakuan negara-negara barat terhadap Rwanda, Presiden Kagame hanya fokus menggandeng negara China untuk berinvestasi membangun seluruh sumber daya manusia berkualitas, infrastruktur yang masif, serta bisnis yang menguntungkan. Pada akhirnya usaha Kagame berhasil. Berkat mengelola 100% pinjaman uang Cina, Rwanda dalam perkembangan ekonomi produk domestik bruto atau PDB-nya, meledak sebesar 13 kali lipat dalam kurun waktu 25 tahun. Hutang dan investasi Cina telah dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah Rwanda. Sekarang negara Rwanda menjadi negara paling maju di Afrika. Penduduknya teredukasi dengan sangat baik, dapat membaca, dapat menguasai lebih dari 1 bahasa antara lain, Afrika, Jerman, Belgia, China dan Inggris, dan dapat menguasai teknologi yang telah diajarkan oleh para ahli teknologi China. Xi Jinping sendiri berkali-kali menyatakan kebanggaannya terhadap Rwanda. Barat menjuluki Rwanda sebagai Singapurnya Afrika. Ya, Rwanda sekarang menjadi negara pusat riset dan pengembangan teknologi tinggi selain menjadi negara pengekspor di bidang hasil bumi dan menjadi negara teraman di mana wanita dapat aman pergi pulang di malam hari bahkan rumah tinggal penghuninya tanpa mengunci pintu rumah, serta perkebunan negara paling bersih sampah setara dengan negara Singapura. Sangat kontras nasibnya dengan negara-negara Afrika lainnya. Semua itu tidak terbantahkan adalah berkat hutang atau pinjaman negara Cina. Rwanda menjadi kota pengembangan e-commerce terbesar di Afrika karena perusahaan e-commerce Alibaba telah masuk dan berinvestasi di sana. Banyak orang barat tercengang karena di benua Afrika yang terkenal miskin ada sebuah negara semaju dan sekaya Rwanda, rakyatnya tampak sangat percaya diri layaknya bangsa-bangsa lain yang bermartabat. Kemajuan suatu negara dimulai dengan visi misi dan komitmen pemimpin pemerintahan, penghapusan perbedaan fanatisme agama atau radikalisme yang dapat menimbulkan perpecahan, permusuhan, serta perang saudara. Jadi hutang negara kepada lembaga atau negara manapun, jika benar-benar dikelola dengan baik, apalagi tanpa dikorupsi, pasti akan menghasilkan pencapaian yang sangat baik. Yunani sebagai contoh negara yang berhasil keluar dari krisis setelah mendapatkan pinjaman hutang Cina selain Rwanda. Namun jika hutang tidak dikelola dengan baik, apalagi dikorupsi, tentu tidak menutup kemungkinan akan menjadi malapetaka ekonomi seperti yang sedang terjadi di Sri Lanka. Bantuan Cina atau bantuan lembaga dan negara lain sebagai pemberi pinjaman sama sekali tidak salah. Malahan dalam banyak sekali kasus, sangatlah dibutuhkan untuk pembangunan sebuah negara yang membutuhkannya.